Halo, selamat datang di pelatihan Microsoft Excel Makro yang dipersembahkan oleh Data School Indonesia buat teman-teman yang ingin belajar Excel Makro lebih dalam tapi masih bingung dalam bagaimana cara mengerjakan Excel Makro. Nah, untuk saat ini teman-teman, saya ambil topik di sini adalah bagaimana Excel Makro bisa mengambil data dari SQL Server. Jadi teman-teman mungkin pernah mengalami masalah atau problem gimana ya caranya mengambil data dari SQL Server atau dari Oracle ke dalam Excel Makro. Nah, untuk saat ini saya akan contohkan mengambil data dari SQL Server. Oke, ini adalah tema besar dari topik yang akan saya bawa saat ini, yaitu problem penyelesaian Excel Makro. Jadi mungkin teman-teman di sini belum mengetahui ruang lingkup Excel Makro secara menyeluruh. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih ringkas saja karena materi hari ini atau saat ini fokus untuk problem di mana teman-teman ingin mengambil data dari database. Oke, nah ini adalah ruang lingkup pengerjaan Excel Makro. Jadi teman-teman sebenarnya Excel Makro bisa melakukan proses mengambil data, merapikan data, dan menampilkan datanya. Nah, untuk saat ini kita akan fokus untuk proses pengambilan data dari SQL Server. Oke, jadi teman-teman bisa saya jelaskan lagi bahwa sebenarnya proses atau ruang lingkup pengerjaan Excel Makro adalah mengambil data, bisa dari text file, Excel, database, website, maupun dari big data, Hadoop, lalu melakukan proses merapikan data hingga menampilkan datanya. Untuk penjelasan lebih dalam mengenai bagian masing-masing, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Nah, untuk saat ini saya hanya akan fokus untuk proses mengambil data dari database spesifik ke SQL Server. Oke, teman-teman, saya akan masuk kepada Excel file ini, di mana Excel file ini sheet-nya saya beri nama data lake. Seperti biasa bahwa sheet data lake ini merupakan sheet di mana saya akan mengambil semua data mentah dari semua source. Untuk saat ini saya ambil dari SQL Server. Jadi akan saya put sini sebelum saya proses ke database. Oke. Nah, teman-teman, saya akan perlihatkan dulu data yang ingin diambil. Datanya ada di SQL Server seperti ini. Jadi ada di, teman-teman bisa lihat ini nama server saya, lalu ini adalah database saya, dan ini adalah table saya. Jadi teman-teman perlu beberapa informasi yang teman-teman harus put di dalam script Excel Makro nantinya. Oke, ini datanya. Jadi kita akan mengambil data transaksi sebenarnya teman-teman. Oke, lalu saya akan kembali lagi ke Excel dan saya akan bukakan script makro untuk mengambil data dari database SQL Server. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya akan fokus untuk mengambil modul atau membuat script ini di modul A, mengambil data. Ya, jadi saya bedakan. Mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya mengapa saya harus membuat 4 modul ini. Tujuan simpelnya adalah untuk menentukan bahwa Excel ini atau script ini memiliki tujuan untuk apa. Untuk saat ini cukup di proses ambil data. Nah, ini adalah scriptnya. Jadi teman-teman, saya akan jelaskan, mungkin saya akan buka lebih lebar. Jadi teman-teman, saya punya 4 variabel di sini yang kita harus persiapkan. Teman-teman bisa ikuti 4 variabel ini. Di sini ada untuk AdoDB connection-nya,
ada recordnya, lalu ada string variable saja sih, untuk nanti bisa menempatkan atau membuka koneksinya. Kita akan buat koneksi di sini, lalu ini adalah untuk menuliskan query SQL-nya, nanti ada di sini. Nah, ini adalah script-nya. Yang pertama adalah kita menentukan dulu koneksi ke SQL Server. Nah, teman-teman, untuk melakukan koneksi ke SQL Server, variabel strConnect str tadi saya berikan informasi seperti ini. Saya put teks ke dalamnya seperti ini. Jadi ini adalah SQL OnlyDB dan ini nama server yang tadi saya sudah jelaskan. Kita harus ingat servernya apa, lalu database-nya apa, lalu di sini integrate security SSPI. Ini default, kita put ini. Lalu query-nya seperti apa? Ini adalah query-nya. Oke, lengkap dengan nama database beserta dengan tabelnya. Lalu ini adalah untuk kita bisa open connection-nya dan melakukan koneksi dan melakukan query ada di sini. Lalu tentukan teman-teman di mana lokasi penulisan datanya. Ini adalah sheet-nya dan ini adalah range-nya, disertai dengan ini adalah kita ingin paste data dari SQL Server yang sudah kita connect, sudah kita hubungkan, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, satu hal lagi yang perlu teman-teman tahu, mungkin teman-teman saat nge-run ada problem. Nah, sebenarnya untuk menangkal problem itu teman-teman perlu untuk put referensi ini, harus men-checklist Microsoft ActiveX Data Object 6.1 library. Teman-teman bisa checklist. Oke. Intinya adalah sebenarnya bisa teman-teman checklist yang paling baru untuk Microsoft ActiveX Data Object. Oke. Lalu teman-teman, kita akan lihat hasilnya. Kita akan nyalakan. Dia di A2 ya tadi ya teman-teman. Oke, sekarang datanya sudah masuk. Kita bisa cocokkan nilainya. Oke. Nah, datanya sudah masuk. Jadi selesailah materi saat ini untuk mengambil data dari SQL Server, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun komentar untuk video ini, silakan teman-teman bisa berikan informasi tersebut di bawah video ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini.